Selanjutnya kita akan jelaskan di sini mengenai yaitu percabangan ya teman-teman, yaitu percabangan menggunakan statement suite ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini ya. File baru di sini. Kita buat di sini file baru ya. Di folder 2 titik struktur penghubung kendali ini kita klik kanan, new file. Kita buat namanya yaitu 7 kondisi penghubung percabangan penghubung suite di sini titik php, enter. Ini ya. Kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman percabangan suite ini case ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk lain dari percabangan if, else if, else ya teman-teman ya. Ini ya. Menjadi bentuk lain dari percabangan if, else ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan jelaskan mengenai format penulisannya teman-teman ya, atau bentuk umumnya ya. Ini dia format penulisan suite case ya teman-teman ya. Adalah ya seperti ini teman-teman ya. Pertama dia suite, kemudian ini variabelnya, kemudian ini bloknya teman-teman ya, masuk ke dalam bloknya. Kemudian di sini case-nya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada kondisi. Ini kondisi yang pertama. Jika dia memenuhi, maka dia akan menjalankan di sini eksekusi kode ya teman-teman ya, kode ataupun dia pernyataan ini ya teman-teman ya. Ini kemudian ada breaknya di sini ya. Ini seperti ini. Kemudian untuk yang case yang kedua kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V di sini. Ini untuk kondisi yang kedua. Kemudian dia ada juga dia seperti else ya teman-teman ya. Tetapi di sini dia bukan else di sini teman-teman, tapi dia namanya default di sini. Maka dia akan menjalankan di sini ya eksekusi ya, atau jalankan kode ini ya, ataupun pernyataan ini. Ini dia. Ya. Ini dia bentuk umumnya atau format penulisan suite case ya teman-teman ya. Coba kita buat komentar dulu, ini dia penjelasannya, ini Ctrl/. Ini kita simpan. Oke teman-teman, kita akan jelaskan dengan ketikan programnya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat di sini dia tags PHP-nya dulu, PHP tab ya. Enter. Kita buat variabel baru, misalkan kita kasih namanya $label di sini ya. Kita beri namanya misalkan 4 titik koma. Kita mau di sini ya menguji di sini ya teman-teman ya, dengan suite case di sini ya teman-teman ya, berdasarkan case-case ya, apakah dia sama dengan isian dari variabel label ini teman-teman ya, nilainya ya. Kalau misalkan dia sama, maka dia akan dieksekusi ya teman-teman ya, kodenya ataupun pernyataannya. Kemudian akan dihentikan dengan perintah break di sini teman-teman ya. Coba kita akan buat kodenya ya, switch. Ini labelnya kita bikin $label. Kita bisa menggunakan tanda ini teman-teman ya, tanda kurung kurawal pembuka ini, atau kita bisa juga mengganti ya tanda kurung kurawal pembuka ini dengan penulisan sintaks templating ya teman-teman ya, yang sudah dijelaskan di looping ini teman-teman ya, di for ya, while ini teman-teman ya. Kita bisa gunakan tanda kurung kurawal ini ya, atau bisa juga menggunakan tanda titik 2 ini. Kemudian kita ganti kurung kurawal penutupnya, dia menjadi end suite ya teman-teman ya, titik koma. Coba kita uji case-nya di sini. Case misalkan 1 ya, maka kita bikin dia pernyataannya yaitu echo di sini, misalkan belajar HTML. Titik koma. Kita hentikan ya kodenya ya, ataupun pernyataannya dengan perintah break ya, kalau dia memenuhi di sini. Coba kita simpan di sini teman-teman ya. Coba kita perkecil ini, kita jalankan di sini, reload. Ini yang tadi teman-teman ya. Ini kita ganti coba dia. Ini kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Ini kita ganti dia, berarti kita jalankan 7 kondisi penghubung percabangan di sini. Ini maka nggak menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Nggak menghasilkan apa-apa. Coba kita ganti di sini 1. Kita simpan. Maka akan dijalankan belajar HTML teman-teman ya. Coba kita buat case yang kedua lagi. Ini kita copy aja. Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini. Coba kita buat sebanyak 3 kali teman-teman ya, kita copy ya, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita ganti case-nya ini menjadi 2. Ini untuk yang belajar CSS ya teman-teman ya.
Ini misalkan 3. Keterangannya kita bikin dia belajar JavaScript. Kemudian yang case keempat ini dia belajar dia PHP ya teman-teman ya. PHP di sini. Coba kita simpan. Coba kita ganti ini menjadi 2. Kita simpan, dia akan menjalankan yang belajar CSS ini teman-teman ya. Karena case-nya sama di sini teman-teman. Kalau kita ganti menjadi 3, kita simpan, maka akan menjalankan belajar JavaScript. Dan kemudian kalau kita ganti menjadi 4, kita simpan, Ctrl S, maka dia akan menjalankan belajar PHP di sini teman-teman ya. Kalau dia misalkan kita bikin 7 misalkan ya teman-teman ya. Sementara kan case-nya di sini nggak ada ya teman-teman ya. Coba kita reload di sini ya, maka dia nggak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia selain dari 1 2 3 4 ini case-nya kita bisa menampilkan dengan perintah default di sini teman-teman ya. Default ya. Ibaratkan dia ini else-nya kalau di if ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin dia keterangannya echo. Misalkan di luar pilihan 1 sampai 4 ya. Ini keterangannya, misalkan Anda pilih, misalnya kita bikin di sini bold ya untuk tebal ya. Kita panggil dia variabelnya yaitu $label ya. Ini titik koma. Coba kita perluas lagi nih. Ini ya ekspornya supaya tampilnya luas ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan di sini ya. Labelnya ini kan nggak ada yang sama ya teman-teman ya dengan case-nya ini ya, maka dia akan menjalankan di sini nilai defaultnya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti dia 4 ya teman-teman ya, kita simpan, maka dia akan menjalankan di sini dia pernyataan belajar PHP di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman ini dia penggunaan pernyataan switch case ya, bisa teman-teman kembangkan ya teman-teman ya. Mungkin dia masukannya dinamis ya teman-teman ya, nggak statis seperti ini dengan menggunakan POM di sini ya. Seperti if tadi ini ya, menggunakan POM ya. Bisa gunakan POM ini supaya nanti dia masukannya dinamis ya teman-teman ya, di kondisi percabangan switch ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, mungkin pada penjelasan pengkondisian ataupun percabangan yang digunakan PHP ini mungkin ada yang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan ya, any question, silahkan diketikkan di kolom komentar. Mungkin ada juga saran ataupun masukan dari teman-teman, silahkan juga diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Rumah Putra dengan klik like, subscribe, share ya teman-teman ya ke teman-teman lainnya, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Rumah Putra. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.